I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing, bitches on my line, and you know that. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Adelia Pratiwi dengan NIM 2301078 selaku moderator dari kelompok 6. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Proses ADME Obat. Sebelum itu, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah farmakologi dasar, yaitu Ibu Apoteker Mira Febriani MSc, karena telah memberikan kesempatan kami untuk mempresentasikan materi kali ini. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 6 terlebih dahulu. Yang pertama ada Anissa Aftah, yang kedua ada Keisha Diandra, yang ketiga ada Muhammad Juan, yang keempat ada Putri Adelia Pratiwi, yang kelima ada Rahadatul Aishi, yang keenam ada Rivindi Amelia, yang ketujuh ada Selvina Juliani, yang ke-8 ada Wafa Alifah. Baiklah, materi yang akan dibahas pada presentasi kali ini yaitu yang pertama ada pengertian ADME, yang kedua ada pentingnya memahami proses ADME, yang ketiga ada faktor yang mempengaruhi ADME, yang keempat ada proses ADME dari berbagai obat seperti ada obat inhalasi, obat transdermal, yang ketiga ada obat sublingual, dan yang keempat ada obat bukal. Selanjutnya, materi akan dibahas oleh pemateri yang pertama. Yang pertama yaitu pengertian ADME. ADME merupakan singkatan dari absorpsi, distribusi, metabolisme, dan juga ekresi. Atau disebut juga dengan apa yang tubuh lakukan terhadap obat atau bagaimana nasib obat di dalam tubuh. Berikut adalah penjelasan tentang absorpsi, distribusi, metabolisme, dan juga ekresi. Yang pertama yaitu absorpsi. Proses ini melibatkan permeabilitas obat melalui paru, kulit, atau mengalir ke dalam darah. Obat yang dapat diserap dengan baik akan mengalami proses ini. Selanjutnya yaitu distribusi. Distribusi obat adalah di mana obat akan dibawa dari sirkulasi sistemik ke seluruh bagian tubuh. Distribusi obat dari plasma ke jaringan interstisial bergantung pada curah jantung, protein plasma, protein jaringan, dan sifat lipofilik reaktif dari obat. Yang ketiga yaitu metabolisme. Metabolisme obat terletak pada hati. Tujuan metabolisme obat adalah untuk mengubah obat non-polar atau larut lemak menjadi polar atau larut air agar dapat diekresi melalui ginjal atau empedu. Selanjutnya yaitu ekresi. Obat diekresi melalui ginjal dalam bentuk utuh maupun metabolitnya. Ekresi dalam bentuk utuh atau bentuk aktif merupakan cara eliminasi obat melalui ginjal. Selanjutnya yaitu pentingnya memahami proses ADME. Memahami proses ADME penting dalam farmakologi karena membantu dalam pemahaman tentang bagaimana obat berinteraksi dengan tubuh manusia, pengetahuan tentang bagaimana obat diserap, didistribusikan, dimetabolisme, dan disekresikan, hingga dapat membantu dalam merancang dosis yang tepat dan mengidentifikasi efek samping dan memprediksi interaksi obat. Ini juga dapat membantu dalam pengembangan obat baru dan meningkatkan efektivitas serta keamanannya. Lalu selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi ADME. Yang pertama ada kelarutan obat. Dalam konteks farmasi, kelarutan obat merupakan sifat fisik yang penting karena mempengaruhi cara obat diserap, didistribusikan, dan dieliminasi oleh tubuh. Yang kedua ada kemampuan difusi melintas sel membran. Kemampuan zat atau molekul untuk berdifusi melalui membran sel. Penting untuk proses fisiologi seperti penyerapan nutrien, pengeluaran produk limbah, dan regulasi konsentrasi zat-zat di dalam sel. Lalu yang ketiga ada konsentrasi obat, yaitu konsentrasi obat ini memainkan peran penting dalam farmakokinetika. Konsentrasi obat dalam darah atau jaringan penting untuk menentukan efek terapeutik dan potensi toksisitas obat. Yang keempat ada sirkulasi pada letak absorpsi, yaitu pada proses di mana zat yang diserap dari satu lokasi tertentu dalam tubuh kemudian didistribusikan melalui sistem peredaran darah ke berbagai bagian tubuh lainnya. Yang kelima ada luas permukaan kontak obat, yaitu merujuk pada area permukaan di mana obat bersentuhan dan berinteraksi dengan jaringan atau membran untuk proses penyerapan atau interaksi farmakologisnya. Yang keenam ada bentuk sediaan obat.
Beberapa contoh sediaan obat yaitu ada tablet, kapsul, cairan, injeksi, salep atau krim, dan aerosol. Lalu selanjutnya faktor pada distribusi. Yang pertama ada kadar protein dalam darah. Yang kedua ada faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi kadar protein dalam darah seperti jenis makanan, kadar gizi, dan konsumsi makanan. Lalu yang ketiga ada interaksi obat dengan makanan dan organ yang memiliki kemampuan untuk mengendalikan obat. Lalu selanjutnya yaitu ada faktor-faktor pada ekskresi. Yang pertama ada jenis obat. Ada beberapa jenis obat yang cenderung diekskresikan lebih cepat dari tubuh daripada yang lainnya. Faktor-faktornya yaitu yang pertama ada obat dengan waktu paruh pendek, yang kedua ada obat yang mengalami eliminasi primer, yang ketiga ada obat yang diekskresikan melalui saluran pencernaan, dan terakhir ada obat yang diekskresikan melalui saliva atau keringat. Yang kedua ada dosis obat. Dosis obat yang lebih cepat diekskresikan adalah dosis yang tidak bertahan lama dalam tubuh dan cenderung dihilangkan lebih cepat dari tubuh daripada dosis yang lebih besar atau dosis yang bertahan lebih lama. Beberapa contoh dosis obat yang lebih cepat diekskresikan yaitu dosis obat yang lebih rendah, dosis obat oral, obat dengan waktu paruh pendek, dan obat yang mengalami metabolisme. Nah, materi selanjutnya tentang bagaimana proses ADME dari berbagai rute obat. Yang pertama itu ada obat inhalasi. Obat inhalasi langsung masuk ke dalam alveolar dengan cara dibawa oleh udara. Proses ADME ini lebih cepat dan efektif, tetapi efek obatnya hanya dapat terbatas pada sistem pernapasan. Lalu untuk pemberian obat, lakukan dengan cara dihirup atau disemprot dalam bentuk uap ke dalam saluran pernapasan melalui hidung atau mulut. Untuk contoh pemakaiannya dapat dilihat pada gambar di samping. Lalu selanjutnya itu ada ADME dari obat inhalasi. Contoh dari obat inhalasi ini ada seretide. Obatnya dapat dilihat pada contoh gambar di samping. Untuk proses ADME-nya itu ada absorpsi. Obat seretide akan diserap oleh epitel selaput darah yang terdapat di aliran saluran pernapasan ketika digunakan dengan alat inhalasi seperti inhaler asekuler. Yang kedua itu distribusi. Obat seretide akan disembarangkan ke seluruh tubuh melalui darah. Hormon senyawa dan zat padat akan disembarangkan ke seluruh tubuh termasuk ke dalam sel dan akan mengakibatkan efek terhadap berbagai organ dan sistem. Yang selanjutnya ada seretide. Metabolisme obat seretide akan diubah oleh enzim-enzim dalam sel kemudian menjadi senyawa lain yang dapat diabsorpsi oleh sel. Selanjutnya ada ekskresi. Obat seretide yang tidak diperlukan akan dikeluarkan melalui saluran pencernaan atau saluran kemih. Selanjutnya ada absorpsi. Obat kombifen akan diserap oleh epitel selaput darah yang terdapat di aliran saluran pernapasan ketika digunakan dengan alat inhalasi seperti nebulizer. Selanjutnya ada distribusi. Obat kombifen akan disembarangkan ke seluruh tubuh melalui darah. Hormon, senyawa, dan zat padat akan disembarangkan ke seluruh tubuh, termasuk ke dalam sel dan akan mengakibatkan efek terhadap berbagai organ dan sistem. Selanjutnya itu kombifen. Yang pertama metabolisme. Obat kombifen akan diubah oleh enzim-enzim dalam sel kemudian menjadi senyawa lain yang dapat diabsorpsi oleh sel. Selanjutnya itu ada ekskresi. Obat kombifen yang tidak diperlukan akan dikeluarkan melalui saluran pencernaan atau saluran kemih. Baiklah, selanjutnya ada obat transdermal. Obat transdermal ini biasanya diterapkan pada kulit, lalu masuk ke dalam tubuh melalui sistem limfatik. Proses absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi obat ini cenderung lebih lambat daripada obat oral, tetapi efek atau hasil yang ditimbulkan oleh obat ini dapat terjebak di dalam tubuh. Contoh dari obat transdermal ini ada durogesic fentanyl yang biasanya digunakan sebagai analgesik atau sebagai anti nyeri dan sebagai obat bius. Yang pertama ada proses absorpsi. Durogesic tersedia dalam bentuk plester transdermal. Ketika ditempelkan pada kulit,
fentanyl dilepaskan secara perlahan-lahan ke dalam aliran darah melalui kulit. Yang kedua ada proses distribusi. Setelah diserap, fentanyl didistribusikan ke berbagai jaringan dan organ dalam tubuh, termasuk otak, hati, ginjal, dan jaringan lainnya. Yang ketiga ada proses metabolisme. Fentanyl umumnya dimetabolisme di hati oleh enzim-enzim sitokrom P450, terutama CYP3A4, menjadi metabolit yang kurang aktif. Dan yang terakhir ada proses ekskresi. Setelah metabolisme, fentanyl dan metabolitnya diekskresikan dari tubuh melalui urin. Sebagian kecil fentanyl dan metabolitmenya juga disekresikan melalui feses. Selanjutnya, ada obat sublingual. Obat sublingual dapat dikonsumsi dengan cara diberikan ke dalam mulut lalu dilemparkan ke dalam kandung kemih. Obat sublingual diletakkan di bawah lidah. Proses ATME ini cepat dan efektif, tetapi obat hanya terbatas pada sistem urin. Contoh obat dari sublingual ada Vasorbit. ATME dari obat Vasorbit adalah yang pertama ada absorpsinya. Ketika obat Vasorbit ditempatkan di bawah lidah, bahan aktifnya isosorbit dinitrat diserap langsung oleh pembuluh darah kecil atau kapiler yang ada di bawah lidah. Lidah memiliki banyak sekali kapiler, jadi mempermudah daya resap dari proses obat sublingual. Distribusinya setelah diserap di bawah lidah, isosorbit dinitrat tersebar melalui aliran darah ke seluruh tubuh. Metabolisme dari Vasorbit, isosorbit dinitratnya mengalami metabolisme di hati melalui proses biotransformasi. Ekskresi dari obat sublingual Vasorbit, metabolit yang dihasilkan kemudian diekskresikan dari tubuh melalui ginjal dalam bentuk urin atau melalui saluran empedu, saluran pencernaan atau kelenjar paru-paru. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang obat bukal. Obat bukal dapat dikonsumsi dengan cara diberikan ke dalam mulut, lalu dilempar ke dalam perut. Proses ATME ini lebih lambat daripada obat biasanya atau obat oral, tetapi efek obat dapat terjebak di dalam tubuh. Lokap SR diserap melalui saluran pencernaan. Sustained release berarti obat dilepaskan secara bertahap, memberikan penyerapan yang lebih lambat dan stabil di dalam tubuh. Selanjutnya proses distribusi. Setelah diserap, teofilin didistribusikan ke berbagai jaringan tubuh melalui aliran darah. Kemampuan obat menyebar ke berbagai bagian tubuh mempengaruhi efek terapeutiknya. Selanjutnya yang ketiga adalah proses metabolisme. Teofilin mengalami metabolisme di hati, terutama melalui enzim sitokrom P450. Proses metabolisme dapat mempengaruhi di tingkat ketersediaan dan aktivitas obat di dalam tubuh. Yang terakhir adalah proses ekskresi. Teofilin diekskresikan melalui ginjal. Proses ini mengeluarkan senyawa-senyawa sisa obat dari tubuh. Pemantauan fungsi ginjal penting untuk menghindari akumulasi toksin.